Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya mau bikin makanan tradisional yang banyak dijajakan di Puncak. Rasanya manis, legit, gurih, dan wangi. Bikinnya gampang banget loh teman-teman. Bagaimana cara saya membuatnya dan apa aja bahannya? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Bahan yang saya gunakan di sini saya pakai 2 saset santan instan yang saya tambahkan dengan air sebanyak 70 ml. Ini dihangatkan dulu ya teman-teman sampai keluar uap, tidak perlu sampai mendidih. Kemudian ini kita angkat. Oke, bahan selanjutnya di sini saya pakai 250 gram tepung ketan, 100 gram tepung beras, 1 sendok teh garam. Ini diaduk dulu sampai tercampur ya. Kemudian bahan berikutnya ada 300 gram kelapa parut yang agak muda ya teman-teman, biar nanti rasanya lebih gurih dan lebih enak lagi. Ini dimasukkan dan diaduk sampai tercampur rata. Di sini saya mau mengaduknya pakai tangan aja ya teman-teman. Sebelumnya saya udah mencuci bersih tangan saya. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Oh iya, ini wadahnya saya ganti ya teman-teman karena kurang besar, biar nggak tumpah-tumpah. Selanjutnya tuangkan santannya perlahan-lahan ya teman-teman. Cara seperti ini sangat recommended banget saat membuat adonan ya, biar enggak rawan kelembekan saat membuat adonan. Ini diaduk sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Ini menurut saya udah pas ya, tuh ya, kelihatan ya kelapanya banyak. Kalau teman-teman suka lebih gurih, kelapa parutnya bisa ditambah 50 gram lagi ya. Jadi takaran ukuran kelapanya sama tepungnya 1:1 sama ya. Jadi rasanya lebih gurih. Di sini saya mau menimbangnya ya teman-teman. Sebelum dipipihkan dan dibentuk, saya menimbangnya 40 gram ya, biar ukurannya cantik sama besar kayak yang dijual-jual itu. Timbang semua adonan sebelum dipipihkan dan dibentuk seperti ini ya teman-teman, sesuai kayak yang dijual-jual itu gemblongnya. Digiling-giling seperti ini, kemudian dipipihkan sedikit dan dirapi-rapikan lagi untuk bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Kayak gini aja, gampang banget kan. Untuk kelapanya pakai yang agak muda ya teman-teman, biar nanti rasanya gurih. Dan kelapanya dikupas ya, dikerik bersih dah di abang penjual kelapa, biar cantik gitu. Ini udah saya bentuk semua. Saya dapat 20 pieces dengan ukuran yang sama besar. Oke, selanjutnya saya udah panaskan minyak goreng. Masukkan gemblong saat minyaknya udah mulai hangat ya teman-teman. Goreng secukupnya ya, jangan terlalu penuh untuk menggorengnya. Saat udah mulai kelihatan sedikit kuning, ini dibalik aja. Untuk menggoreng gemblong nggak usah terlalu agak kecoklatan ya teman-teman, cukup sampai kuning keemasan dengan api sedang agak kecil ya, biar matangnya pas merata sampai ke bagian dalamnya. Oke, ini udah cukup tingkat kematangannya. Ini kita angkat aja, goreng semuanya sampai habis. Dan sekarang saya mau bikin untuk balutannya ya. Ini 100 gram gula putih dan 100 gram gula merah. Saya tambahkan 1 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, dan 150 ml air.
Ini dimasak, diaduk-aduk sampai gulanya larut. Teman-teman kalau nggak suka terlalu manis, untuk gulanya bisa dikurangi ya. Jadi gula merahnya 80 dan gula putihnya 80 aja. Karena kalau yang nggak suka manis, menurut saya ini terlalu kemanisan. Nah, setelah gulanya larut semua, ini saya angkat dulu ya teman-teman. Saya saring untuk memastikan agar gulanya bersih ya dari kotoran. Setelah disaring begini, kembalikan panci teflonnya dan tuang kembali gula yang tadi disaring. Ini dimasak lagi sampai mengental ya, sambil sesekali diaduk. Tandanya gula mengental itu sudah mengeluarkan banyak buih-buihnya ya teman-teman. Sesekali diaduk biar bawahnya nggak gosong ya teman-teman. Nah kayak gini. Nah yang gelembungnya kayak gini nih berarti tandanya ini udah mengental ya gulanya. Ini daun pandannya saya angkat aja. Kemudian masukkan gemblongnya semuanya ya teman-teman. Nah, kayak gini pelan-pelan aja diaduk sampai semua gemblongnya terselimuti dengan gulanya ya. Kayak gini diaduk-aduk terus sampai rata. Nah ini udah cukup, apinya dimatikan ya. Tapi ini masih diaduk terus ya. Kalau teman-teman mau gemblong yang glowing, setelah gemblongnya sudah terbalut dengan gula, langsung diangkat, dipindahkan ke wadah lain, kemudian sisa gulanya dituangin pakai sendok ya teman-teman, disiramin ke gemblongnya satu persatu. Karena saya mau gemblongnya gulanya agak kering biar nggak gampang meleleh, saya aduk terus sampai gulanya kering ya. Kayak gini. Ini kita tinggal kasih hiasan ya biar cantik. Kasih potongan daun pandan. Tada, ini dia gemblong puncaknya udah jadi. Teman-teman, kalau gemblongnya nggak habis, gulanya meleleh, ini bisa dipanasin lagi ya ke panci teflon dan dimasak lagi. Nanti gulanya akan mengeras lagi seperti ini. Langsung aja ini saya mau nyobain. Bismillahirrohmanirrohim. Ini empuk ya teman-teman. Rasanya manis, gurih karena kelapanya banyak dan garamnya pas ya teman-teman. Ini legit banget dan wangi banget pandannya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan resep ini. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.